Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kimi Rajendra Wicaksono. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya tentang Kalimantan Timur. Yang pertama, bagaimana kondisi geografis atau alam terhadap keragaman budaya di provinsi tersebut? Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua. Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0 sampai 60%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Hutan yang luas, lahan kelapa sawit yang banyak, dan tambang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Timur. Ya, dengan hal itu, masyarakat di sana lebih banyak berprofesi sebagai pengebun, petani, dan penambang. Lalu, unsur kebudayaan apa yang paling menarik yang terdapat dalam provinsi tersebut? Yang pertama, suku. Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku bangsa. Selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas adalah suku Dayak. Padahal selain suku Dayak, ada satu suku yang juga memegang peran penting di Kaltim, yaitu suku Kutai. Yang kedua, senjata tradisional. Di Kalimantan Timur, ada beberapa jenis senjata tradisional seperti mandau, gayang, keris buritkang, sumpit, tombak, perisai. Namun, yang paling terkenal adalah mandau. Yang ketiga, rumah adat. Rumah Lamin merupakan rumah adat Kalimantan Timur. Bentuknya panggung setinggi 2 meter dari tanah dan dihuni oleh 25-30 kepala keluarga. Lalu, apakah pola hidup masyarakat di provinsi tersebut sudah memudayakan konsep keberagaman? Jawabannya sudah, karena Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari bahasa, orang-orangnya, dan lain-lain. Menurut data, Kalimantan Timur malah didominasi oleh etnis Jawa dengan jumlah 30,24%, disusul oleh suku Bugis dan suku Dayak. Oleh sebab itu, pasti ada banyak bahasa daerah di sana. Lalu, bahasa yang umumnya dipakai di sana adalah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya suku di sana, mereka tetap bersatu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, permasalahan sosial apakah yang paling menarik perhatian di provinsi tersebut? Perluasan lahan kelapa sawit yang memakan area hutan menjadi masalah yang paling menarik perhatian di provinsi ini. Satwa-satwa semakin langka akibat dari perluasan ini. Pohon-pohon pun ditebang dan semakin sedikit. Dengan masalah ini, masyarakat pun secara tidak langsung terkena dampaknya, seperti udara yang semakin memanas karena ditebangnya pohon-pohon. Lalu, bagaimana peran pemerintah menanggulangi masalah tersebut? Pemerintah hadir dengan mendorong area perkebunan yang dikelola para petani di hutan dengan cara memfasilitasinya. Dalam aspek ekonomi, setiap provinsi pasti memiliki APBD. Lalu, bagaimana arah kebijakan pajak di provinsi tersebut? Pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Capaian per jenis pajak di Kaltim sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor mencapai 117%, bea balik nama kendaraan bermotor 111%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 121%, pajak air permukaan 109%, dan pajak rokok 95%. Lalu, berapa jumlah total APBD provinsi tersebut? APBD Kalimantan Timur tahun 2021 ialah sebesar 11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar 9,58 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar 4,18 triliun, dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah sebesar 12,27 miliar. Kemudian, belanja daerah sebesar 11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Serta pembiayaan daerah Provinsi Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan silva sebesar 2,02 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar 3,65 miliar. Lalu, sektor apakah yang perlu dioptimalkan berdasarkan potensi budaya dan alam yang dimiliki provinsi tersebut? Sektor pertambangan.
Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kekayaan barang tambang yang melimpah. Dengan potensi ini, Indonesia harus bisa lebih mendorong dan mendukung agar barang-barang tambang ini bisa diekspor ke luar negeri. Lalu sektor perikanan. Ekspor terbesar Kalimantan Timur merupakan udang beku. Oleh karenanya, kita harus menjaga kelestarian ekosistem kelautan agar tingkat ekspor ikan atau udang tidak menurun. Dan yang terakhir, sektor pariwisata. Kalimantan Timur menyimpan pariwisata yang indah dan elok. Hal ini justru belum banyak diketahui oleh masyarakat ramai. Dengan ini, kita harus lebih menunjukkan atau memperlihatkan eksistensi indahnya pariwisata di Kalimantan Timur. Selanjutnya, komoditas apa yang dapat menjadi potensi ekspor dalam provinsi tersebut? Yang pertama adalah udang beku. Udang beku merupakan komoditas ekspor terbesar Kaltim dengan volume 14.632.665,95 kg dengan nilai 180.685.106,79 US dollar. Selanjutnya, tambang. Kekayaan barang tambang yang terdapat di Kalimantan Timur sangat melimpah. Kita bisa memaksimalkan peluang ini untuk mengekspornya ke berbagai negara. Lalu, kelapa sawit. Lahan kelapa sawit yang luas dan besar menimbulkan efek baik dan buruk. Efek baik yang bisa kita peroleh adalah kita bisa memaksimalkan peluang ini untuk mengekspor kelapa sawit ke negara-negara lain. Lalu, apa langkah strategis dalam pengoptimalan sektor tersebut? Sektor pertambangan, yakni dengan melakukan perbaikan sistem, memperbaiki kerusakan lingkungan, melakukan pengembangan wilayah, dan mengelola cadangan. Lalu, di sektor kelapa sawit, peningkatan produktivitas petani sawit, dan akselerasi peningkatan jumlah lahan bagi petani kelapa sawit. Di sektor udang, menerapkan model budidaya modern, menjaga kualitas udang, dan mencegah masuknya penyakit pada udang. Dan yang terakhir, inilah hasil dari proyek market saya. Di sini saya mengusung tema kelestarian alam yang semakin memunah. Bisa dilihat, di sebelah kiri merupakan gambaran dari Sungai Mahakam. Sungai Mahakam terkenal dengan satuannya yaitu pesut Mahakam. Di sini, saya hanya menampilkan 2 ekor pesut Mahakam karena memang pesut Mahakam yang kian hari kian menurun populasinya dan jarang terlihat di permukaan. Di samping dari Sungai Mahakam, saya membuat miniatur dari Jembatan Mahakam. Lalu, di sebelah Jembatan Mahakam, saya menampilkan ladang kelapa sawit yang luas dan hutan yang berada di sudut market, yang memiliki arti hutan yang semakin tersudutkan karena perluasan lahan kelapa sawit. Lalu, saya menampilkan satwa-satwa khas Kalimantan Timur yang jumlah populasinya semakin menurun. Hal ini disebabkan karena habitatnya yang terus semakin berkurang. Dan inilah video tentang tampak keseluruhannya.